Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat bagaimana terbarunya dari sirkuit Mandalika yang selalu kita nantikan. Kepoin bersama ya apa saja segala kesibukan pengerjaan yang dilakukan sekarang setelah sukses digelarnya dari balapan MotoGP ya pada bulan September kemarin. Nah, dan tentunya pada hari ini kita akan melihat keseluruhan ya pantau full dari sirkuit Mandalika. Saat ini sudah memasuki musim penghujan. Artinya ya semua kawasan Mandalika sekarang nampak kelihatan hijau dan asri untuk tanaman dan tumbuhan di sekitarnya. Termasuk area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika sedikit demi sedikit ya mulai tumbuh ya seperti ini. Dan juga kita lihat untuk aspal sirkuit Mandalika selalu rutin dilakukan perawatan ya seperti pembersihan teman-teman karena terus diselenggarakan dari acara di sirkuit Mandalika, baik acara non balapan maupun acara balapan. Nah, saat ini sirkuit Mandalika lagi menggelar dari Festival Mandalika Off-Speed yang diselenggarakan pada hari ini. Jadi itu adalah balapan mobil sekelas nasional yang ditonton secara gratis bagi siapa saja yang mau menyaksikan secara gratis. Langsung saja ya duduk di tribun A seperti itu teman. Dan kemudian di sini kita berada di bangunan race control dan pedok ya. Seperti ini kondisi terbarunya serta area yang lain yang dapat terpantau dari kamera udara. Teman-teman melihat sekarang ya setelah sirkuit Mandalika ya banyak kali diguyur hujan ya. Jadi sudah mulai hujan sejak beberapa hari yang lalu teman-teman ya, dan sampai sekarang ini mungkin akan turun hujan lagi karena sebagian dari langit di kawasan Mandalika ini ya sebagian mendung. Dan inilah dia kesiapan dari acara Festival Mandalika Off-Speed yang diselenggarakan pada hari ini. Nampak kelihatan kendaraan mobil yang sudah terparkir di area belakang pedok, serta banyaknya tenda dari UMKM yang berjualan untuk para penonton dan kru dan para pembalap yang ada di sini teman. Ya, baik, sekarang kita terbang agak tinggi untuk melihat lebih jelas ya dari tulisan Mandalika dan Indonesia yang terdapat di atas atap tribun zona A, teman ya. Ya, sehingga terbaca Mandalika Indonesia. Nah, ini merupakan tampilan baru ya untuk sambut MotoGP kemarin. Dan nantinya juga pada MotoGP 2025 akan banyak menghadirkan hal-hal baru dan yang lebih spesial lagi tentunya untuk sirkuit Mandalika tampil lebih baik ya, sempurna, keren dan menarik ya. Tentunya para pekerja dan pihak terkait terus berupaya yang terbaik ya, terus ya berpikir seperti itu yang positif untuk sirkuit Mandalika karena sirkuit Mandalika ini kontrak dengan Dorna masih panjang teman-teman ya. Ya, terus berbenah, bahkan sekarang ini makin berbenah ya. Banyak pengerjaan yang dilakukan seperti pemasangan dari atap dari tribun yang tidak memiliki atap sebelumnya. Nanti di tahun 2025 tribun sirkuit Mandalika memiliki atap. Ya, untuk menambah dari kenyamanan, aman dari para penonton, tidak kepanasan lagi dan tidak kehujanan lagi seperti itu. Ya, serta kawasan Mandalika ya masih terus dikelola untuk dibangun ya banyak hal baru ya untuk fasilitas dan sarana pendukung untuk sirkuit Mandalika. Bahkan banyak investor sekarang yang membangun ya untuk penginapan sejenis villa, hotel, resort, restoran semuanya berbagai jenis hal-hal yang dibangunkan oleh investor luar negeri yang tertarik dengan indahnya kawasan Mandalika yang merupakan bisa kita bilang surganya dunia di sini teman ya. Dan inilah dia bentuk dan rupa model terbaru dari tribun zona B teman ya, yang dulunya memiliki atap yang pendek, sekarang ini memiliki atap yang memanjang ke depan dan tentunya lebar, dan mungkin nanti akan ditulis ya nama apa, nanti kita akan lihat bersama. Nah, jadi untuk keseluruhan dari material yang digunakan untuk membenahi dari tribun zona B ini ya sudah selesai, seperti mulai dari material tiang, kerangka atap sudah terpasang, sudah tuntas ya 100%. Tinggal menunggu untuk pemasangan dari atapnya teman, yang beberapa jam atau beberapa hari lagi. Ya, begitupun untuk dari tribun yang lain ya seperti tribun C yang dilakukan pembenahan saat ini serta tribun K dan tribun J. Nah, jadi itulah ya jumlah tribun yang saat ini dilakukan pembenahan secara bersamaan, dan itu semua mulai dikerjakan ya sehabis 2 hari ya setelah MotoGP sukses digelar di sirkuit Mandalika, langsung dikerjakan untuk tribun yang masih ya dalam tahap pengerjaan saat ini. Ya, tinggal menunggu untuk pemasangan atapnya teman.
Ya, jadi bisa kita bilang cepat ya, selama beberapa minggu ya sudah terlihat menunjukkan kemajuan dan perkembangan sejauh ini. Ya, ini merupakan tampilan ya yang beda daripada sebelumnya. Ya, tribun yang berkursi biru yang dulunya tidak memiliki atap dan sekarang ini ya akan segera mempunyai atap, dan untuk para penonton yang duduk di tribun ini tidak kepanasan apabila hujan, tidak kehujanan rumah. Ya, mungkin nanti ya harganya mungkin akan ya bervariasi, akan bertambah lagi ya setelah tribun ini ada atapnya, teman. Ya, pembangunan atap tribun ini ya dilakukan pengerjaannya siang dan malam sekarang ya, karena kita lihat ya sekarang sudah memasuki musim penghujan dan mungkin itu menjadi faktor penghambat ya untuk pengerjaannya apabila terus hujan, dan sehingga sekarang sudah jadi dan siap semua ya untuk mulai dari progres pemasangan tiang, kerangka atap ya, pengelasan itu sudah tuntas, tinggal menunggu untuk pemasangan dari atapnya, dan nanti akan kelihatan keren dan menarik dan berbeda ya untuk tribun sirkuit Mandalika setelah semuanya sudah tuntas 100%. Nah, jadi saat ini ya terus dilakukan pengerjaannya siang dan malam, dan selain pengerjaan pada tribun tapi pengerjaan di area zona tengah untuk segala hal baru yang dibangun, pembersihan semak-semak belukar ya, pemerapian area, perawatan sirkuit Mandalika, teman. Untuk sirkuit Mandalika ini yang masih dapat dipakai untuk balapan ya, MotoGP maupun balapan internasional dan balapan sekelas nasional hingga Asia, teman-teman ya. Inilah dia lintasan trek lurus sirkuit Mandalika, area rumputnya di pinggir sudah kelihatan menghijau dan asri, dan juga area zona tengah yang kelihatan semakin indah ya dipandang, ditambah dengan keindahan alam pemandangan pantai yang keren ya di selatan dari sirkuit Mandalika ini, dan juga bentuk dari layout sirkuit Mandalika yang cocok dan keren dan cantik, teman-teman ya, memiliki layout yang berbeda daripada sirkuit yang ada di kalender MotoGP. Nah, jadi itu merupakan kelebihan dari sirkuit Mandalika ya, sehingga sirkuit Mandalika diakui Dorna ya mendapatkan grade A untuk sirkuit Mandalika, dan juga banyak para pembalap MotoGP yang menjungkai dari layout sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit yang menantang ya bagi para pembalap dan dimanjakan mata dengan pemandangan alam yang indah di kawasan Mandalika ya, antara balapan dan liburan, teman ya. Karena ini adalah kawasan super prioritas pariwisata, tentunya semakin meningkat ya pertumbuhan ekonomi masyarakat, kita harapkan semakin meningkat ya, merata seperti itu. Dan inilah dia lintasan tikungan ke-6 ya, nampak terlihat di aspal sirkuit Mandalika. Racing line makin terbentuk lebar ya, karena sering digunakan untuk balapan, baik balapan sekelas internasional maupun sekelas nasional dan Asia Road Racing Championship, teman. Nah, jadi sudah banyak ya diselenggarakan acara balapan di sirkuit Mandalika tahun 2024 seperti Mandalika Racing Series sekelas nasional dan Yamaha Sunday Race, teman-teman, yang sudah selesai diselenggarakan, dan juga gelaran MotoGP dan festival Mandalika Offspeed untuk balapan dari Porsche Sprint Challenge Indonesia dan balapan Asia Road Racing Championship dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya jumlah dari gelaran ya selama tahun 2024 ini. Dan dari ketinggian sini ya terlihat pemandangan yang indah sekali, memanjakan mata pemirsa semuanya. Dan Bukit 360 ada 3 bangunan observation deck ya untuk teman-teman semua yang kaya, yang banyak uang ya, wajib ya nonton di tribun di sini, karena kita bisa melihat 360 derajat ya di sekitaran, ada pemandangan, ada balapan dan lain sebagainya, dan dilengkapi dengan banyak fasilitas yang ada di ruangan dalam dari tribun ini ya, seperti ruangan ber-AC, ada sofa, makanan disediakan, air minum bersih yang untuk mandi ada, semuanya lengkap, teman ya. Dan inilah dia untuk dari motif ya yang bernama motif Sasambo ya, atau motif Sebanale. Dan inilah dia Laguna yang sistemnya pasang surut. Nah, biasanya Laguna ini pasang pada saat sekitar jam 12, teman-teman, dan nanti pada saat jam ya sekitar 14, 15, 30 itu sudah surut. Nah, seperti yang ada di master plan itu kelihatan Laguna di sini ya tidak surut ya, melainkan dibiarkan untuk airnya tetap berada di situ. Itu yang menjadi nanti ya mungkin untuk lebih indahnya dari sirkuit Mandalika dengan banyaknya air yang ada di sekeliling, agar kelihatan dari kamera Dorna
ya, ada pemandangan pantainya dan ada pemandangan alam yang indah seperti bukit dan yang hijau lainnya, teman-teman ya.